At-tayammumu. Malam ini kita membahas tentang tayammum yang merupakan bagian dari toharah dalam rangka untuk keabsahan ibadah yang kita lakukan. Yang pertama kita lihat tentang definisi tayammum. At-tayammumu lughatan al-qasdu. Tayammum secara bahasa atau secara etimologi maknanya adalah al-qasdu, yaitu niat, ya. Ini terambil dari firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 267, yaitu wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, ya. Ini tayammum di sini memilih, ya. Memilih itu kan meniatkan, ya. Jadi makna dasarnya tayammum itu ya niat, ya. Nah dalam ayat ini wa tayammamul khabitha minhu. Jadi janganlah engkau memilih ya yang buruk darinya, tunfiqun, ya, untuk diberikan, diinfakkan. Sedangkan dalam pengertian syar'i, ya, atau secara terminologi, para ulama fikih ini memberikan definisi bi'ibaratin mutaqaribah, dengan ungkapan yang hampir sama, ya, mendekati satu sama lain. Boleh dikatakan antar imam madhab tidak membedakan, ya, terkait dengan apa yang dimaksud dengan tayamum secara syar'i. Nah, di sini yang pertama ulama Hanafiyah, mereka mendefinisikan tayamum dengan mashul wajhi wal yadaini an sa'idin mutahharin, ya, yaitu mengusap wajah dan dua tangan dengan menggunakan abu yang suci. Itu definisi oleh kalangan ulama Hanafiyah. Adapun ulama Malikiyah, ya, dalam definisi mereka mengatakan toharatun turabiyatun tashtamilu ala mashil wajhi wal yadaini biniyatin, yaitu bersuci dengan menggunakan abu, ya, tashtamilu ala mashil wajhi wal yadaini biniyatin, yang meliputi dengan menyapu wajah, mengusap wajah dan dua tangan biniyatin, dengan niat. Ya, berarti mirip-mirip, ya, cuma redaksinya aja yang beda. Sedangkan ulama Syafi'iyah mendefinisikan isolut turabi ilal wajhi wal yadaini badalan anil wudu'i awil ghusli au udwin minhuma bisyaraito mahsusatin. Jadi menurut ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan isolut turabi ilal wajhi wal yadaini, yaitu menyampaikan, ya, debu tanah ilal wajhi, ke bagian wajah, wal yadaini, dan ke bagian dua tangan, badalan anil wudu'i, sebagai ganti dari wudu, awil ghusli, atau ganti dari mandi, au udwin minhuma, atau ganti dari anggota wudu atau anggota mandi, bisyara'i atau mahsusatin, dengan beberapa syarat tertentu, ya. Ini lebih lengkap ini. Jadi ulama Syafi'iyah mereka mendefinisikannya lebih lengkap. Jadi yang diusap, yang disapu adalah wajah dan dua tangan. Itu semua sama. Tapi di sini kalangan Syafi'iyah menambahkan kalimat badalan anil wudu'i. Berarti tayamum itu merupakan ganti dari wudu. Dalam kondisi tertentu, ya, tidak menggunakan air,
maka menggunakan abu, ini disebut tayamum. Ya. Atau mandi. Ya, di saat seseorang wajib mandi dan tidak dapat menggunakan air, maka dia boleh menggantinya dengan tayamum. Atau ada anggota tubuh, ya, wudu ataupun mandi yang tidak boleh kena air, maka diganti dengan tayamum. Ya. Contohnya seperti ini umpamanya. Ya, nanti kita bahas lebih jauh. Contoh kecil lagi nih. Ada di bagian tangan kita umpamanya, ini kan tangan merupakan bagian anggota wudu yang mesti dibasuh. Nah, di bagian tangan ini ada perban umpamanya. Ya, ada perban yang oleh dokter dikatakan tidak boleh terkena air gitu. Nah, maka ketika kita berwudu, semua bagian yang lain dimulai dari, kalau dari sunnah ya tangan berkumur, istinsyak gitu. Nah, kemudian membasuh muka. Ketika sudah membasuh muka, kita kemudian kan mau basuh tangan. Ya. Maka tangan yang sehat itu tetap harus dibasuh. Ya, tetap harus kena air. Sedangkan yang tidak sehat, yang tidak boleh kena air, nah berarti setelah kita basuh bagian yang sehat, stop dulu wudunya. Ya. Wudunya berhenti dulu, kemudian dikeringkan tuh. Jadi bagian wajah dikeringkan, bagian tangan yang basah dikeringkan. Kemudian kita ambil abu, ya, untuk tayamum. Apa niatnya? Tayamum itu niatnya mengganti, ya, basuhan yang tidak boleh terkena air. Nah, udah. Jadi wajah, dua tangan selesai sudah, lanjut wudunya yang kiri. Ya, lanjut wudu dengan yang kiri dan seterusnya sampai selesai. Ya. Bagaimana kalau lukanya di sini yang tangan kiri? Luka tangan kiri umpamanya di sini di perban nih. Kita wudu sampai tangan kanan. Sampai tangan stop dulu. Ya, berhenti dulu sampai tangan kanan, berhenti. Kemudian dikeringkan. Setelah itu tayamum. Untuk apa? Mengganti anggota yang tidak boleh terkena air. Nah, ini namanya badalan an udwin min huma. Jadi ganti dari anggota badan yang wajib terkena air ketika wudu atau wajib terkena air ketika mandi wajib. Nah, itu diganti dengan tayamum. Ya. Kalau ada di beberapa bagian yang tidak boleh, ya beberapa kali tayamum. Ya. Kalau kita harus mandi wajib umpamanya, kemudian ada pada bagian-bagian tertentu yang tidak boleh terkena air, nah itu harus diganti dengan tayamum. Ya. Itu definisi yang oleh ulama Syafi'iyah lebih lengkap itu, lebih lengkap. Wa qala al-Hanabilatu, ulama dari kalangan mazhab Hambali mengatakan yang namanya tayamum adalah mashul wajhi wal yadaini biturabin tahurin ala wajhin mahsusin. Mengusap atau menyapu wajah dan kedua tangan dengan abu yang suci, ya, ala wajhin mahsusin, dengan cara yang tertentu. Ya, artinya melakukan tayamum itu bukan hanya sembarang kita menggunakan abu, tapi di situ ada ketentuan wajhin mahsusin, yaitu dengan cara yang tertentu. Ya. Nah, ini kan kita oleh para ulama diajarkan itu kalau tayamum, ya, disiapkan abu gitu ya. Kemudian ini tangan itu diletakkan di abu tersebut. Kemudian di apa? Diginikan ya, agar tidak banyak abu yang menempel di tangan. Jadi di kepak itu baru diusap ke wajah gitu ya. Kemudian
ambil lagi abu yang lain, ya. Kemudian apa? Untuk tangan, maka yang lebih praktis gini kan, ini. Terus ini, mari ketemu ini, kan kena semua nih tuh. Baru kemari, mari tutup sini, ya. Jadi tidak ada yang apa, yang mustamal ya. Jadi ketika kita ambil abu begini, ya, kan ini, yang kiri ada di bawah, gitu. Untuk mengusap bagian yang kanan, punggung tangan yang kanan. Ini jempol belum kena tuh, ya. Nah ini, mari, ini kemari, ketemu jempol kena tuh, sini. Baru gini balik yang kanan bawah, ini ke sini, ya, sini, udah cukup, ya. Jadi hanya satu kali peletakan itu sudah bisa digunakan untuk mengusap dua tangan, gitu, ya. Dan tidak ada ketentuan harus 3 kali, enggak, cukup sekali aja, ya. Wajah ya sekali, tangan ya 1 kali, itu masing-masing. Nah ini kadang orang-orang malas gitu untuk tayamum. Artinya ketika ada bagian yang luka di tangan, ada perban, ya udah wudu aja, padahal air itu nggak masuk ke dalam, ya. Air yang untuk wudu itu bisa jadi nggak masuk tuh karena tertutup. Nah sebetulnya kan nggak perlu begitu, cukup diganti saja dengan tayamum, ya. Bagian anggota wudu yang tidak boleh kena air, ya kita ganti dengan tayamum. Bagian badan yang wajib kena air ketika mandi wajib, ya ganti dengan tayamum, ya. Selesai, itu lebih mudah gitu. Atau ada kecenderungan anak-anak yang males itu, ya kalau ada perban di tangannya, ya udah nggak sholat, gitu. Apa alasannya? Ya tangannya nggak bisa wudu, gitu kan ya. Atau kakinya yang terluka, itu nggak bisa wudu, maka nggak sholat. Nah, padahal ajaran fikih itu sudah memberikan satu tuntunan. Bagaimana dalam kondisi seperti itu kita tetap harus sholat dengan wudu, ya, dengan menggantinya dengan tayamum. Kemudian masru'iyatuh, ya, disyariatkannya tayamum. At-tayammumu min khasaisil ummatil islamiyati. Tayamum itu merupakan bagian di antara kekhususan umat Islam. Jadi ini khusus hanya untuk umat Islam. Umat sebelumnya tidak ada yang namanya syariat tayamum, ya. Jadi ini khusus hanya untuk umat Islam. Syuri'a fi ghazwati Banil Mustaliq fi sanati sadisati minal hijrah, ya. Tayamum ini disyariatkan pada saat terjadinya perang Bani Mustaliq pada tahun ke-6 Hijrah. Haitsuma adha'at Aisyatu iqdaha, yaitu ketika Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah itu kehilangan cincinnya. Faba'asa Rasulullah SAW fi talabi, maka Rasul mengutus untuk mencari cincin tersebut. Wahanatis sholatu walaysa ma'ahum ma, waktu sholat kemudian udah masuk tuh dan mereka tidak mendapatkan air. Panazalat ayatul tayammumi, maka turunlah ayat tentang tayamum, ya. Jadi peristiwanya seperti itu, ya. Nah, ini merupakan sesuatu yang bukan kebetulan, ya. Hanya memang ya peristiwanya Siti Aisyah kehilangan cincinnya. Kemudian Rasul perintahkan seorang untuk mencarinya, ya. Itu balik mencarinya, kemudian dalam pencarian waktu sholat udah masuk dan mereka nggak dapat air untuk wudu. Nah disitulah turun ayat untuk mengganti, ya, wudu dengan tayamum. Wa huwa rukhsatun, ya.
tayamum itu merupakan rukhsah, keringanan, dispensasi, ya. Sedangkan untuk dalil, ya, dalil disyariatkannya tayamum ini berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Ya, jadi ada 3 dalil, 3 landasan yang menjadi yang menjadi dasar bagi disyariatkannya tayamum. Yang pertama Al-Qur'an, yaitu pada surah Al-Maidah, ya. Al-Maidah ayat 6. Mungkin Ustaz Hamdi nanti bisa tolong dicek ini. Al-Maidah ayat 6, yaitu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Ya. Insyaallah itu ada di Al-Maidah, ya. Kemudian pamsahu biwujuhikum wa aydiyakum min, ya. Jadi wa in kuntum marda, jika kamu sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan jauh, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau salah seorang di antara kamu, ya, selesai buang hajat, ya, BAB, aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, lalu kamu tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kamu dengan abu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min, dan usaplah wajah dan kedua tanganmu, ya, dengan menggunakan abu suci tadi. Nah, ini merupakan landasan dalil untuk tayamum, ya, untuk tayamum dalam ibadah. Wa hadza yadullu ala anna tayammum fardhatun badalul ghusl bil ma'. Dan ini menunjukkan bahwa tayamum adalah satu hal yang wajib, ya, yang menggantikan mandi dengan air. Itu dalil dalil Qur'annya. Wa amma sunnatu, sedangkan dalil yang diambil dari sunnah, fa ahaditsu katsiratun, ada beberapa hadis, ya, yang jumlahnya banyak. Minha khobaru Muslim, di antaranya adalah hadis riwayat Imam Muslim, di mana Nabi mengatakan ju'ilat lanal ardo kullaha masjidan wa turbatuha tohuron, ya. Jadi bumi atau ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan, bumi atau tanah itu dijadikan untuk kita semuanya sebagai masjid. Jadi bumi ini semuanya Allah jadikan sebagai masjid. Wa turbatuha tohuron, dan abu dari bumi ini adalah suci. Berarti karena dia suci, boleh dijadikan alat untuk bersuci ketika tidak ada air, atau ketika ada air tapi tidak boleh menggunakan air. Wa minha, di antara hadis yang lain lagi apa? At-turabu tohurul muslimi, ya, tanah itu mensucikan seorang muslim. Ya, ini merupakan landasan dalil tentang tayamum. Yang ketiga ijma', ya, ijma' ulama, wa ajma'atil ummatu ala jawazit tayamumi bil jumlati. Dan umat Islam keseluruhan semuanya itu punya satu kesepakatan tentang bolehnya bertayamum, ya. Artinya tidak ada satupun ulama yang mengatakan tayamum tidak boleh. Maka ini merupakan ijma', ya, ijma' para ulama, di mana mereka semua sepakat bahwa tayamum itu dibolehkan, ya.
Maka dulu saya katakan bahwa landasan untuk hukum yang paling kuat adalah ijma, ya. Ijma lah yang paling kuat. Kenapa? Dalam ijma tidak ada khilafiyah, nggak ada perbedaan. Semuanya seragam, sepakat, satu pendapat, ya. Tapi kalau seseorang umpamanya menggunakan dalil Al-Quran, masih bisa terjadi khilafiyah, ya, beda pendapat itu. Ya, contohnya ketika memaknai la mastumun nisa, gitu kan ya, la mastumun nisa, itu ada yang mengatakan la masa kan bersetubuh, ada yang mengatakan la masa bersentuhan, kan beda pendapat itu, ya. Tidak ada kesepakatan tentang makna la masa terkait dengan batalnya wudu, ya. Maka dia mengatakan ya menyentuh persentuhan laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu enggak batal, itu sebagian, ya. Sebagian mengatakan apa? Menyentuh laki perempuan, sentuhan laki perempuan yang bukan mahramnya itu batal, ya. Nah, ini kan padahal dalilnya sama Al-Qur'an, tapi menarik hukum dari situ berbeda tentang hukumnya gitu. Tapi kalau ijma semua sepakat, ya, sepakat bahwa ini hukumnya adalah seperti ini, tidak ada perbedaan sama sekali, ya. Itu yang saya katakan apa? Dalil yang paling kuat adalah ijma, gitu ya, ijma. At-tayammumu yanubu anil wudu'i wa anil ghusli minal janabati wal haidi wan nifasi illa annahu la yajuzu inda ghairil hanafiyati li zaujil haidi ayyata'aha hatta taghtasila bil ma'i. Nah, ini sifat terkait dengan tayamum. Qala ammatul fuqaha, ya, umumnya jumhur ulama fikih mengatakan, jadi mayoritas ulama fikih mengatakan at-tayammumu yanubu anil wudu'i wa anil ghusli. Tayamum itu menggantikan wudu dan mandi minal janabah, mandi dari janabah, wal haid dan nifas. Illa annahu la yajuzu inda ghairil hanafiyati, kecuali bahwasanya di luar madhab Imam Hanafi, ulama-ulama yang lain mengatakan la yajuzu li zaujil haidi ayyata'aha hatta taghtasila bil ma. Seorang suami yang istrinya sedang haid, dia tidak boleh berhubungan badan dengan istri yang haid tersebut sampai si istri mandi dengan air. Nah, berarti di sini apa? Orang yang sedang haid kemudian tidak ada air, dia bersucinya dengan menggunakan tayamum, tapi untuk dapat berhubungan badan maka tetap harus mandi, ya, kecuali dari ulama Hanafiyah yang membolehkan. Kenapa? Mereka mengatakan sudah dengan tayamum maka sudah terangkat hadas besarnya. Karena sudah terangkat hadas besarnya, berarti suami istri sudah boleh berhubungan, gitu, ya. Ini perbedaannya seperti itu, ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, ya, apakah orang yang dalam keadaan junub, ya, dia boleh menggantikannya dengan tayamum? Ini ada satu peristiwa, ya, yang merupakan peristiwa yang terjadi pada masa Rasul dari hadis Umran bin Hasin, ya, di mana dia mengatakan begini, dia menceritakan kunna ma'a Rasulillah SAW fi safarin. Kami ini sedang bersama Rasul dalam satu perjalanan. Fasalla bin nasi, lalu Rasul sholat bersama
orang lain bersama yang lain ya, bersama orang banyak berjamaah. Fa idza huwa bi rajulin mu'tazil, maka ada di situ seorang laki-laki yang menyingkir ya, mengasingkan, enggak ikut jamaah, enggak ikut sholat. Jadi ketika Nabi sholat jamaah, ada satu orang yang tidak ikut jamaah, dia mu'tazil ya, dia menyingkir. Faqala ya, maka Nabi bertanya, ma mana'aka an tusolliya, apa yang membuatmu tidak sholat? Qala asobani janabatun wala ma, ya, aku ini dalam kondisi junub dan gak ada air ya. Maka Nabi menjawab apa? Alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika, kamu wajib menggunakan abu, maka sesungguhnya itu udah cukup bagimu. Ini dalil ya yang menunjukkan bahwa ketika orang dalam keadaan janabah dan dia udah harus sholat gitu ya, sementara air tidak ada, oleh sebab itu dia harus menggantinya dengan tayamum. Bagaimana? Ya sama saja. Mau tayamum mengganti wudhu atau tayamum mengganti mandi, sama saja. Hanya mengusap wajah dan dua tangan. Ya. Jadi bukan berarti kalau mandi janabah kemudian guling-guling di abu gitu ya. Ya sama aja dengan kondisi wudhu gitu. Ya sudah selesai setelah setelah tayamum, maka dia udah boleh sholat ya. Wa huwa yadullu ala masru'iyati tayammum lis-sholati 'inda 'adamil ma'i min ghairi farqin bainal junubi wa ghairihi. Ini menunjukkan jadi apa yang disampaikan oleh Imran ya, oleh Imran tentang peristiwa tersebut, ini menunjukkan tentang disyariatkannya tayamum untuk dapat melaksanakan sholat ketika tidak ada air, tanpa membedakan antara orang yang junub dan yang lainnya. Pokoknya kalau nggak ada air ya udah tayamum gitu ya. Wa mithlu hadisi Jabirin, dan seperti hadis dari Jabir, kharajna fi safarin, kami satu saat pergi safar, fa asaba rajulan minna hajar, maka ada seseorang dari rombongan kami yang terkena batu ya, fasyajjahu fi ra'si, batu tersebut melukai di bagian kepala orang tadi. Tsumma talama, kemudian orang yang terluka tadi mimpi ya, mimpi basah gitu. Fasa'ala ashabah, maka dia bertanya kepada teman-temannya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammumi, apakah kamu ya mempunyai satu pendapat yang aku diringankan untuk tayamum. Jadi sederhananya, saya boleh gak tayamum nih gitu ya. Jadi saya ada luka di kepala, kena batu bocor gitu, boleh gak kalau saya ini nggak mandi tapi tayamum gitu ya. Faqalu, maka sahabat-sahabatnya menjawab, manajidu laka rukhsatan, kami tidak mendapatkan keringanan untukmu. Wa anta taqdiru alal ma, dan engkau bisa pakai air. Pagtasala, maka orang yang luka bagian kepala tadi dia mandi, pamata, mati ya, habis mandi karena mungkin infeksi gitu ya di bagian kepalanya, kemudian wafat itu ya. Falamma qadimna ala Rasulullah SAW, ketika kami sampai ya di hadapan Rasul, ukhbiru bidzalika, aku ceritakan tentang hal tersebut. Faqala, Rasul berkomentar, qataluhu qatalahumullah, mereka sudah membunuh orang tersebut dan Allah akan membunuh mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, kata Nabi, ingat maka tanya kalau enggak tahu
gitu ya. Tanya kalau nggak tahu. Fa innama syafaul ayyi as-su'al. Karena sesungguhnya obat untuk ketidaktahuan ya bertanya. Ya, itu. Jadi jangan mengambil keputusan yang beresiko gitu ya. Kalau memang nggak tahu gitu. Nah ini Nabi sepertinya menyalahkan gitu ya tindakan orang-orang yang memerintahkan orang yang terluka tadi untuk mandi sebagai mensucikan diri dari janabah ya. Kemudian ya juzu tayammumu likulli ma yatatahharu lahu min sholatin mafruḍatin au nafilatin au masi mushafin au qiraati qur'anin au sujudi tilawatin au syukrin au lubthin fi masjidin lil ahaditsis sabiqah ya. Wa li annahu yustabahu bit tayammum yustabahu bi tahadil ma. Jadi dengan bertayamum ya itu dapat menjadikan seseorang boleh melakukan berbagai jenis ketaatan ya. Seperti apa? Salat yang fardu maupun yang sunnah ya. Jadi dengan bertayamum, nah ini seseorang sudah boleh melakukan salat fardu dan sunnah ya. Walaupun nanti kita ketahui bahwa untuk sholat fardu itu hanya untuk satu tayamum satu fardu. Adapun kalau sholat sunnah terserah mau berapa sholat sunnah pun boleh. Tapi kalau sholat fardu satu tayamum hanya untuk satu sholat fardu, ya, tidak boleh digunakan untuk dua sholat fardu. Adapun kalau sholat sunnah silakan mau berapa rakaat pun dan berbagai jenis sholat sunnah disilakan dengan satu kali tayamum. Au masih mushafin atau menyentuh Al-Quran, ya, menyentuh Al-Quran itu sudah cukup. Kalau tidak bisa berwudu karena alasan tertentu, ya, dia boleh tayamum. Au qiraati Qur'anin atau untuk baca Quran, ya, membaca Al-Quran, ya itu sudah walaupun kalau kita nggak punya wudu hadas kecil ya tetap boleh baca Quran. Ini kalau hadas besar, orang yang sedang berhadas besar ini tidak boleh baca Quran. Tapi ketika dia sudah tayamum itu dibolehkan. Au sujudi tilawatin atau sujud tilawah, au syukrin atau sujud syukur, ya, au lubthin fi masjidin atau i'tikaf di masjid. Wali annahu yustabahu bit tayammumi ma yustabahu bi taharatil ma'i, karena sesungguhnya semua yang dibolehkan dengan sebab bersuci dengan air juga dibolehkan ketika bersuci dengan cara tayamum, ya. Jadi sama saja, artinya kalau kita wudu ada beberapa hal yang boleh kita lakukan, begitupun kalau kita tayamum ada beberapa hal yang boleh kita lakukan. Ya. Yang terakhir, ya, sifat tayamum, ya. Qala Hanafiyatu, ulama kalau Hanafi mengatakan inna tayammuma badalun mutlakun. Tayamum itu merupakan ganti yang mutlak. Walaisa bibadalin daruriyin, bukan ganti yang sifatnya darurat. Ya. Fal hadasu yartabiu bitayammumi ila waqti wujudil mai fi haqqis sholati al muaddati. Maka hadas itu terangkat atau hilang, ya, dengan melalui tayamum sampai waktu adanya air pada saat sholat yang akan dilaksanakan. Gitu. Jadi kalau menurut ulama Hanafiyah ini sudah merupakan ganti yang mutlak. Sementara bagi mayoritas ulama
tayamum merupakan badalun doruriyun, ya. Jadi satu ganti yang sifatnya darurat, ya, sifatnya darurat gitu. Jadi mereka mengatakan at-tayamum badalun doruriyun fayubahu lahu sholatu maqiyamil hadathi haqiqatan lidarurah. Jadi dibolehkan untuk orang tersebut melaksanakan sholat, ya, padahal hadas masih ada, ya, karena darurat. Nah, seperti sucinya orang yang mustahadah, walaupun darahnya terus mengalir, tapi ketika dia memang harus sholat, maka sholatnya tersebut sah, walaupun sebetulnya, ya, secara hakiki, ya, dia itu sebetulnya dalam kondisi tidak boleh sholat, tapi karena darurat maka itu dibolehkan untuk melaksanakan sholat.